Baik, bismillahirrahmanirrahim. Naik Guru bersama Bu Guru. Tahun baru, semangat pun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaifa halukum? Wa kaifa haluka ya Ustaz? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, termasuk di hari ini, di tahun baru, dengan gedung baru yang harusnya resolusi baru, juga semangat baru, dan alhamdulillah Ustaz juga punya baju baru. Segala pujiannya bagi Allah yang mana itu semua adalah anugerah. Terutama teman-teman masih bisa menyaksikan atau merasakan tahun 2024. Kemarin kita terakhir jumpa di tahun 2023. Dan ini ada anugerah yang harus kita syukuri. Tak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya serta para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang Allah karuniakan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum lanjut, yang saya hormati para asatizah, ustazah-ustazah yang ada di belakang sana, menjaga gawang. Jangan sampai ada yang kabur dari sini. Kalau teman-teman mau kabur dari sini, ada ustazah di sana, pasti kita. Dan mereka adalah guru-guru kalian, penerus daripada para nabi yang ingin berbagi kebaikan, berbagi tentang ilmu. Dan oleh karenanya saya sering selalu ingatkan, doakan mereka setiap teman-teman setelah melakukan sholat atau kapan saja, karena sejatinya mereka hadir untuk teman-teman dengan keikhlasan, berupaya mengupgrade dirinya, dan mungkin bahkan mereka lebih sering mendoakan teman-teman. Untuk teman-teman yang tiap harinya kadang menjengkelkan, menggemaskan, nurut saminawa atau ada di kelas, dan seterusnya, tapi mereka senantiasa memberikan yang terbaik buat teman-teman. Oleh karenanya, jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka. Teman-teman mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini insya Allah Ustaz akan berkisah tentang seorang wanita yang tidak asing bagi kita. Teman-teman juga tahu kalau panggilannya adalah Az-Zahra. Ya, sudah langsung kepalanya naik semua. Siapa lagi kalau bukan Fatimah Az-Zahra? Beliau ini adalah seorang anak dari seorang manusia terbaik di muka bumi ini. Beliau adalah putri keempat dari anak Rasulullah. Sebelumnya kalau tidak salah satu kisah tentang ibunda beliau. Anda masih ingat? Siapa ibundanya? Masih tahun baru, masih belum pada yakin ya. Belum move on dari 2023. Ibundanya adalah Siti Khadijah Ummul Mukminin, yang mana beliau ini memiliki anak Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah,
Ummu Kulsum dan Fatimah. Fatimah adalah putri keempat dari Rasulullah dari 6 anaknya. Dan beliau ini lahir 5 tahun sebelum Hijriah. Sebelum Hijriah belum tak terlahir. 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Beliau terlahir di keluarga yang penuh dengan tata krama, adab sopan santun. Diajarkan oleh ibunya yang punya perangai yang baik, yang suci, yaitu Ibunda siapa tadi? Khadijah. Ibunda Khadijah. Beliau terlahir di situ. Dan beliau bahagia. Ketika beliau lahir, Rasulullah senang banget. Senang dengan kelahiran Fatimah. Maka beliau beri nama Fatimah dan panggilannya Az-Zahra. Namanya Fatimah, panggilannya Az-Zahra. Makanya kita kenal sekarang Fatimah Az-Zahra. Dan ketika terlahir ini, Rasulullah SAW langsung mentahnik sendiri. Tahu tahnik? Tahnik itu Rasulullah mengunyah kurma. Ketika bayi lahir, Rasulullah mengunyah kurma, kemudian diremes-remes sama giginya, dikunyah, kalau kita namanya dikunyah. Kemudian setelah itu dimasukkan di mulutnya Fatimah, di langit-langitnya ditempelkan. Dan kemudian beliau menjadi mulai besar seperti teman-teman. Dan pada usia 5 tahun teman-teman, ketika usianya masih anak-anak, mulailah kehidupan beliau berubah. Kenapa berubah? Karena Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Ketika diutus ini, mulai yang namanya kehidupannya itu berubah dengan rongrongan, siksaan, cobaan kehidupan yang diberikan oleh kaum Quraisy. Teman-teman tahu bagaimana kaum Quraisy begitu membenci Rasulullah. Karena apa? Karena beliau mengajak kaum musyrikin untuk menyembah Allah, Tuhan yang baru. Dan pada saat itulah beliau menyaksikan bagaimana pedihnya kehidupan, terutama saat pemboikotan. Pemboikotan di Gunung Celah Abdul Muthalib. Lama teman-teman. Gak kayak sekarang kalau di Gaza itu di embargo, gak boleh masuk. Kalau dulu gak boleh masuk makanan dan sebagainya. Jadi gak ada makanan. Sulit. Yang dimakan apa? Dedaunan dan seterusnya. Itu adalah kesulitan yang dialami oleh Fatimah. Hidup dalam kehidupan yang begitu menyedihkan. Dan ketika masa itu berlalu, kesedihan yang dialami berlanjut dengan kematian ibundanya. Siti Khadijah binti Khuwailid meninggalkan beliau. Maka kehidupan Fatimah ini setelah tadi diembargo, ditinggal ibunya, semakin sedih. Di sini teman-teman ada yang pernah ditinggal ibunya? Masih utuh ibunya? Alhamdulillah. Maka belum bisa merasakan bagaimana ditinggal orang terkasih, orang yang selalu menyiapkan segala-galanya untuk dia, orang yang menyayanginya. Teman-teman hari ini masih punya ibu, mau berangkat sekolah disiapin, mau sarapan sudah tinggal santap. Maka ini perlu disyukuri teman-teman. Dan ketika usia beliau ini mulai membesar pada tahun 2 Hijriah,
beliau dilamar oleh seorang Amirul Mukminin. Sebelumnya belum Amirul Mukminin. Kalau hari ini kita kenalnya Amirul Mukminin, pemimpin atau presiden pada waktu itu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan tak panjang lama, sebelum 1 tahun itu berlalu, Allah karuniakan kebahagiaan. Menikah itu kebahagiaan, yang mana dengan pernikahan ini Bani Abdul Muthalib bahagia sehingga mereka menyembelih unta, kemudian membagikan kepada fakir miskin. Mungkin sama seperti teman-teman ketika lahir ke dunia ini, ibunda, teman-teman, ayahanda, langsung kalau hari ini akikah, kemudian disembelih dibagi kepada saudara-saudara. Nah ini juga sama teman-teman. Ketika lahir, maka sebelum 1 tahun ini bahagianya dua pasang Ali dan Fatimah ini terlahir seorang anak laki-laki. Siapa namanya? Anak pertama Fatimah siapa namanya? Barakallahu fiik. Hasan. Oke. Coba Ustaz mau kasih sesuatu dah biar Hasan. Sampaikan ke namanya Hasan. Itu di tahun ke-3 Hijriah. Tak selang 1 tahun kemudian teman-teman, lahir lagi adiknya. Siapa? Husain. Hasan dan Husain. Di sini ada yang namanya Hasan? Enggak ada ya? Kalau Hasanah? Ada Hasanah? Nah itu, sip. Hasan dan Husain 2 tahun langsung punya 2, yang hari ini kita kenal sebagai pemimpin para pemuda, Hasan dan Husain. Tahun ke-3 lahir lagi. Siapa yang ketiga kira-kira lahir? Zainab. Masya Allah. Sini. Nah, ini untuk Zainab. Marinda ya? Oke. Boleh dikirimkan ke Marinda. Namanya Zainab. Di tahun ke-3. Maka di 3 bersaudara, Hasan, Husain, Zainab. Tahun ke-4, tahun berikutnya kosong dulu. Stop dulu. Allah tidak memberikan nama. Tapi tak selang 2 tahun kemudian lahir lagi 1. Siapa yang hari yang keempat? Ruk. Bukan Ruqayyah. Itu dia Ummu Kulsum. Oke. Akia. Siapa yang bilang Ummu Kulsum? Oke, yang belakang. Ya. Ummu Kulsum. Oke, itu buat Ummu Kulsum. Jadi 4. Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. 4. Dan ini adalah sebuah anugerah besar. Dan teman-teman, Fatimah ini ketika sedang perang Uhud, beliau juga ikut. Karena Fatimah ini walaupun wanita, sering ikut berperang. Ketika perang Uhud, Rasulullah begitu terluka, darah mengucur dari wajahnya. Maka Fatimah teman-teman bersama suaminya Ali bin Abi Thalib membersihkan wajahnya yang penuh dengan darah. Kalau Ali pakai tameng dicucurkan air, tapi ternyata darahnya masih saja mengucur. Maka Fatimah ini dengan inisiatifnya mengambil tikar. Kemudian tikar ini dibakar, dan setelah dibakar abunya diambil lalu ditutupkan ke lukanya Rasulullah. Maka barulah darah itu berhenti. Dan bukan hanya di Uhud, ternyata Fatimah juga sering. Ini ada Fatimah nih. Bisa lihat di Fatimah. Fatimah namanya ya? Iya. Ini Fatimah zaman now, itu Fatimah zaman lalu. Iya. Boleh lah buat Fatimah, biar ini dikisahkan. Saat ini karena namanya sama. Ada lagi Fatimah selain ini? Mana Fatimah? Coba tangannya Fatimah. 1, 2,
Cuma 2 ya? 3? Oke. Oh iya ada 3. Oke lah. Ini buat Fatimah kalau gitu. Besok jangan pada ganti nama jadi Fatimah ya. Karena Ustaz tidak berkisah di sini. Ini buat 1, 2, 3. Oke, boleh ditemukan di situ. Boleh itu ada Fatimah sana. Oke. Fatimah 1, Fatimah 3. Ya, yang bernama Fatimah saja. Yang merasa tidak Fatimah nanti minta dari ibunya. Oke. Nah, Fatimah ikut selain di Uhud, ikut juga di perang Khaybar dan Khandaq. Dan hingga ketika pulang kemenangan didapatkan, maka Fatimah ini juga dapat bagian dari peperangan. Apa namanya? Ada yang tahu? Bagian dari peperangan? Hasil rampasan perang? Ghanimah. Oke. Yang kedengaran yang depan. Namanya Ghanimah. Bisa bagi Ghanimah ini. Oke, ini Atifah ya. Siapa namanya? Atifah. Benar. Nah, bagi Ghanimah. Teman-teman, itu Fatimah dulu sering berperang. Nah, teman-teman juga hari ini sejatinya sedang berperang melawan hawa nafsu. Kalau dulu berperangnya pakai pedang, teman hari-hari ini berperang dengan pena. Berangkat dari rumah ke sini, bawa pena, bawa pulpen untuk belajar. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga semangatnya sama seperti semangat Fatimah. Ketika Fatimah ini, kata si Ibunda Aisyah, itu mirip banget sama Rasulullah bapaknya. Padahal Rasulullah itu laki-laki. Tapi kata beliau, Fatimah ini ya mirip banget. Tutur katanya, sikapnya itu mirip seperti bapaknya. Tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih mirip tutur katanya dan perilakunya seperti dengan Rasulullah seperti Fatimah. Ketika dia datang, Rasulullah datang, bangkit, menyambut dan menciumnya. Begitu pula ketika Rasulullah datang ke tempat Fatimah, beliau bangkit, menyambut dan memeluknya. Karena setelah menikah tadi dengan Ali, pindah dari rumah bapaknya, pindah ke tempat Sayyidina Ali. Rumahnya miskin, sederhana. Di sini ada yang miskin dan sederhana di sini. Maksudnya sampai Ali itu pernah ketika kedatangan tamu nggak ada apa-apa. Saking pengen ikramud duyuf, Ali menyediakan garam. Garam, teman-teman. Bukan permen ya Ustaz kasih, masih mending permen ya. Ini garam, tapi ini bagian dari ilmu. Beliau pengen ikramud duyuf, menghormati tamu. Sampai garam disajikan. Supaya apa? Dapat keberkahan dari kehadiran tamu. Ini saking miskinnya, teman-teman. Tapi Fatimah ini wanita yang sabar dan tegar. Meskipun kehidupannya seperti itu, beliau tetap sabar. Suatu kali Ali ini pengen yang namanya, kalau hari ini apa namanya? Melamar wanita lain. Kenapa kaget? Ini nggak apa-apa, nggak masalah melamar. Karena apa namanya? Laki-laki itu boleh lebih dari 1, kan 4. Lebih dari 1, maksimal 4. Nah, Ali ini pengen melakukan itu. Karena ini kata Ali, boleh, nggak masalah. Maka cuman Rasul datang. Rasul tahu siapa wanita yang akan dia lamar. Yang akan dia lamar itu adalah anaknya Abu Jahal. Rasulullah datang ke Ali. Kata Rasulullah, demi Allah, Nabi Allah tidak akan pernah anaknya Nabi Allah tidak akan pernah berkumpul dengan anaknya musuh Allah. Dan sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku. Apa yang mengganggunya juga menggangguku, apa yang menyakitnya juga menyakitiku. Ali, suaminya yang tadinya sudah pengen
melamar anaknya Abu Jahal, gak jadi. Karena Rasulullah berkata demikian, menjaga hati nurani Fatimah. Karena sekali lagi, Abu Jahal itu adalah musuhnya Allah. Jelas-jelas Rasulullah sampaikan. Maka teman-teman, akhirnya Ali ini tidak pernah punya istri lagi, dan hamba sahaya bahkan selama Fatimah masih ada. Tapi ketika Fatimah sudah Allah panggil, barulah Ali mau menikah lagi. Ini bentuk daripada kesetiaan Sayyidina Ali dan menjaga harga diri, serta tadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Teman-teman kayak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW itu ketika selesai haji wada, karena Islam ini dia sudah menjadi sempurna, dan pada saat haji wada ini semuanya menjadi komplit. Dan pada saat itulah Rasulullah pulang dan ia sakit. Ketika mendengar Rasulullah sakit, teman-teman, maka Fatimah segera berangkat menjenguk kepada tempatnya Rasulullah yang berada di rumahnya Siti Aisyah. Beliau datang. Rasulullah senang sekali, bahagia melihat kedatangan anaknya yang sangat disayangi. Maka beliau langsung bangkit menyambut dan menciumnya seperti biasa. Lalu beliau perintahkan kepada Fatimah, sini dok. Kalau hari ini orang Jawa, sini dok, duduk, gitu ya. Duduk di samping Rasulullah. Maka ketika sedang semuanya ada istri-istrinya, ada Fatimah, Rasulullah ini berbisik sama Fatimah. Berbisik kepada Fatimah, dan seketika teman-teman Fatimah langsung nangis. Nangisnya jangan dibayangin kayak anak kecil. Kalau bayangin anak kecil gimana nangisnya? Kakinya diicek-icek, suaranya menggelegar. Fatimah enggak nangis, tapi kelihatan kerasnya. Rasulullah ketika melihat itu langsung bisikin lagi. Yang kedua kali. Nangisnya, sedihnya berubah sesaat menjadi senyum, menjadi ketawa. Dari nangis 360 derajat menjadi ketawa. Kaget kan? Aisyah yang menyaksikan itu merasa heran, ada apa ini? Maka saat Rasulullah bangkit, maka Aisyah ini nanya, wahai Fatimah, hanya engkau yang dibisiki di antara istri-istrinya. Apa gerangan yang buat engkau menangis? Maka kata Fatimah, Bunda, saya tidak mungkin membuka apa yang dirahasiakan oleh Rasul. Maka ibunya ini paham, ini rahasia antara ayahnya dengan anaknya. Tapi setelah Rasulullah wafat, Bunda ini masih penasaran, datang kepada Fatimah. Wahai Fatimah, demi hakku atasmu, aku memohon beritahukan apa yang buat engkau menangis pada waktu itu. Maka kata Fatimah, baiklah, karena beliau sudah Allah panggil. Bisikan pertama, beliau mengatakan bahwa tahun itu malaikat Jibril datang 2 kali. Tidak biasanya cuma sekali setahun. Untuk apa? Membacakan Al-Quran. Dan kata Rasulullah, aku melihat ajalku sudah dekat, maka bertakwalah dan bersabarlah kepada Allah. Sesungguhnya sebaik-baik pendahulu adalah aku bagimu. Itu yang disampaikan kepada Fatimah. Makanya Fatimah seketika dikabarkan bahwa ayahnya akan segera meninggal, menangis. Dan kata beliau, pada bisikan kedua, beliau menyampaikan,
apakah engkau tidak rela jika engkau menjadi pemimpin para wanita ahli surga, dan engkau yang pertama akan masuk kepadanya dari keluargaku. Itulah bisikan kedua yang membuat Fatimah menjadi sumringah, menjadi tersenyum 360 derajat. Dari nangis ke ketawa. Dua kabar itu yang Rasulullah bisikan kepada Fatimah. Maka itulah kenapa hari ini kita tahu bagaimana Fatimah, Aisyah selalu memberikan informasi kepada kita dari bisikan, dari percakapan tersebut. Nah, teman-teman yang dari mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fatimah Az-Zahra adalah seorang wanita yang tidak pernah dipoligami. Ya, dia setia kepada suaminya, hidup dengan tegar dan sabar. Dan ini yang harus menjadi teman-teman ambil hikmahnya, di mana keuletan beliau, kesabaran beliau, budi pekerti beliau kepada kedua orang tuanya, dan juga semangat beliau dalam menjalani hidup meskipun penuh dengan cobaan, penuh dengan kekurangan, tetapi beliau jalani dengan keriduan. Mudah-mudahan kisah Fatimah ini bisa menjadi pemicu semangat teman-teman kita semua di tahun baru ini, di gedung yang baru, dengan resolusi baru dan semangat baru. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua Allah berkahi dengan kehidupan kita masing-masing di atas ilmu dan kesabaran. Barakallahu fikum. Kurang dan yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.